Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-21, yaitu dengan topik akad ijarah atau sewa menyewa dan jual beli jasa dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum ba'da darajat liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rabbmu? Ya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, ya, agar sebagian mereka mendapatkan sebagian yang lain. Ya, dikatakan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ya, dan rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Az-Zukhruf ayat ke-32, ya. Ayat ini terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya telah membagikan ya masing-masing ya dari rahmatnya kepada para makhluknya. Demikian Allah Subhanahu wa taala juga telah meninggikan derajat yang satu dengan yang lainnya agar masing-masingnya baik yang derajat tertinggi ataupun yang sedang atau yang rendah, yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang sedang atau yang rendah, atau yang memiliki harta yang banyak, yang sedang dengan yang rendah, saling mendapatkan manfaat, ya. Liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya. Nah, ayat ini kemudian juga diteruskan ya dengan surat At-Tolak ayat ke-6 yang membahas juga tentang ijarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlun fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri itu sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, fa'atuhunna ujurahunna, ya, dan berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara mereka, di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya, ya. Dua ayat ini dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-32 dan juga surat At-Tolak ayat ke-6 sejatinya membahas salah satunya adalah tentang ijarah, ya, di mana dalam Az-Zukhruf itu ada liyattakhidha ba'dukum ba'da sukhriya, artinya antara satu orang dengan orang yang lainnya itu bisa saling memanfaatkan. Nah, saling memanfaatkan dalam hal ini kan berarti menggunakan tenaganya, menggunakan keahliannya, menggunakan kepakarannya, dengan imbalan tentu saja adalah uang atau harta, ya. Sedangkan surat At-Tolak ayat ke-6 di situ ada kata-kata fa'atuhunna ujurahun, dan berikanlah kepada mereka ujrohnya, ya, ajernya, artinya bayarannya, ya. Nah, ini juga menggunakan ada kata-kata ujroh. Nah, kemudian dua ayat ini dikuatkan dengan hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, ya, dikatakan wastajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar rojulan mim bani Dail summa mim bani Abd ibni Adi hadiyan kharaita jaraital kharid al-mahiru bil hidayah, ya. Nabi SAW beserta Abu Bakar menyewa atau mengupah seorang
dari Bani Dail, yaitu dari Bani Abdul bin Adi sebagai penunjuk jalan. Dia adalah hamba saya keluarga Asal bin Wail Sahmi, penganut agama kafir Quraisy yang dipercayai oleh Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Ya, ini Nabi SAW ketika beliau itu akan hijrah bersama Abu Bakar, ya Nabi, beliau dengan Abu Bakar itu menyewa seseorang yang diperintahkan untuk menunjukkan jalan, ya, utamanya nanti jalan yang tidak atau jarang dilewati oleh manusia ketika berangkat dari Mekah ke Yasrib. Nah, merujuk pada ayat dan hadis terkait dengan ijarah, maka dapat kita ambil kesimpulan, ya, ataupun faedah dari ayat dan hadis ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-32 menjelaskan mengenai kuasanya atas para hambanya yang memiliki tingkatan, derajat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, misalnya dalam hal rizki, sehingga di antara mereka dapat menggunakan tenaganya atau keahliannya, ya, dari orang lainnya, menggunakan tenaga dan keahlian orang lain dengan tentu saja adanya imbalan, jasa, fee ataupun ujroh. Itu yang pertama, ya, di Az-Zukhruf ayat ke-32. Sedangkan di surat At-Tolaq ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah, ya, yang ma'ruf kepada istri-istrinya serta anak-anaknya. Apabila istri sudah dicerai atau sudah ditolak dan istri menyusui anak suami istri tersebut, maka berikanlah kepada mereka ajar, ya, bayaran atas susuan tersebut. Fa'atuhunna ujurahun, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah syariah atau akad ijarah, sewa menyewa dan juga jual beli jasa, di mana boleh memanfaatkan tenaga dan keahlian orang lain, ya, dengan membayar sesuai dengan kesepakatan keduanya atau berlaku kaidah antarodin. Ya, demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pedoman hidup, ya, kepada kita sebagai umat manusia dan sebagai umat Islam, ya, termasuk dalam hal ijarah atau sewa menyewa dan jual beli tenaga atau jasa, ya, di mana setiap orang boleh melaksanakan transaksi ini sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan syarat terpenuhi rukun dan syaratnya. Di era ekonomi dan bisnis modern ini, ijarah tentu saja menjadi semakin luas, tetapi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam, maka ijarah, sewa menyewa, jual beli jasa itu diperbolehkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.